Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita sekarang lagi berada di salah satu kedai kopi di Jalan Kanayakan nomor 334, yaitu di Kopi Roka. Nah, sebelum kita masuk ke negosiasi, kita akan memperkenalkan nama kita masing-masing. Pertama, saya Jahrani Sanais, NIM 10122036, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rangbalu Alam dengan nomor NPM 10122040. Perkenalkan, nama saya Reni Julfikri dengan NPM 10122033. Dan nama saya Fahri Jalkausa dengan nomor induk mahasiswa 101222028. Dan saya Putri Ayulandari, NPM 101222005. Dan terakhir, nama saya Tantia Ika Yulian, NPM saya 101222043. Selamat menonton. Kami sedang menginterview salah satu pengelola dari kafe ini dengan nama siapa kan? Yusuf. Nah, perkenalkan juga kami dari mahasiswi UTD Universitas Teknologi Digital akan menanyakan soal tentang negosiasi seputar dari tempat kedai kopi ini. Nah, langsung saja ya Kang ya, daripada lama. Nah, sejak kapan sih Kang berdiri usaha Kopi Roka ini? Buat kedai kopi ini udah dirintis dari tahun 2017. Cuma dari tahun 2017 sampai 2023 ini pindah-pindah tempatnya. Pindah-pindah dulu dari warung Bandung, terus waktu tahun 2020 itu waktu Covid sempat down dulu. Sekarang dilanjut lagi di tahun akhir 2022 kemarin sampai sekarang. Oh, begitu. Mungkin jadi perjalanannya agak lumayan lama. Iya. Nah, bagus sekali. Terus sebelumnya gimana sih sejarah awal berdirinya ini kafe ini? Terus gimana sih cara negosiasi buat bisa ngebangun tempat di sini? Mungkin salah satu contohnya dari penyewaan tempat dan lain-lain gitu. Kan pasti ada negosiasi nih dari Kopi Roka dengan pihak setempatnya gitu. Buat cara menyewakannya agar supaya harganya seworth it apa yang punya dari budget gitu. Kalau dari dulu kita belum pernah punya tempat sendiri ya, lebih ke banyak sewa tempat di orang lain. Dulu waktu di Baksil kita cari konsep yang sesuai sama yang Kopi Roka ini lebih ke alam gitu lah. Oh iya. Dan di Baksil kan lebih banyak hutannya kayak gitu. Dulu di sana kita nyewa itu nyewa tanahnya aja, tapi ngebangun tempatnya sendiri. Dari meja, kursi kita yang bikin. Kalau yang sekarang juga sama, kita pakai konsep yang udah ada, tempatnya udah ada, cuma meja kursi sudah ada. Gimana sama yang punya tempatnya sih? Oh iya gitu. Kalau negosiasi itu ya lebih ke deal-dealan dari awal. Modal yang kita punya dimaksimalin seperti itu. Terus dari segi karyawannya, kan di sini ada beberapa karyawan ya dari Kopi Roka ini. Nah, terus waktu buka tempat ini kan pasti langsung ada karyawannya kan. Nah, dari cara proses negosiasi untuk karyawan itu seperti apa? Kayak misalkan si karyawannya mungkin agak kurang serak dari gajinya gitu. Terus dari segi cara untuk menyampaikan ke karyawannya bagaimana nih? Saya negosiasi dari soal negosiasi gaji karyawannya kan mungkin tidak serak dari karyawannya gitu. Jadi mungkin gimana caranya gitu. Buat itu sih kita dijelasin dulu job desk dia seperti apa, jam kerjanya, terus apa yang didapat dari kerja sini. Pertama kita lihat jam kerjanya ambil rata-rata 8 jam sampai 10 jam kedai seperti itu. Terus buat barista juga gaji itu nggak ada yang lebih dari UMR. Nggak ada yang lebih dari UMR. Cuma kita di sini dikasih makan, dikasih libur seminggu sekali. Jam kerjanya juga gak terlalu capek. Kalau lembur juga kita hitung seperti itu sih. Ada lemburnya di sini? Ada lemburnya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang lain? Lanjut dulu aja. Terus
kan di daerah Kopi Roka ini termasuk daerah yang sangat strategis kan, Kak? Iya. Dari segi kopi tempat ini tuh kedai kopinya sangat dekat dengan salah satu universitas, mungkin nggak satu sama dua ya, Iya. mungkin agak lumayan banyak gitu ya, ITB juga dan lain-lain gitu. Nah, kan menu di sini bisa dibilang worth it lah buat seharga mahasiswa. Nah, gimana sih cara AA ini negosiasi saat AA beli barang atau bahan baku yang ini sehingga jadi si harganya se-worth it ini nih buat mahasiswa atau mahasiswi di daerah ini gitu. Buat kita menekan harga tuh yang di kopi susu itu kan udah jarang ya. Iya. Kopi susu harga 15.000 itu udah jarang banget buat sekarang. Pasti di atas 18.000, 20.000. Nah, kita neken di harga kopi susu yang paling banyak recommended, yang paling banyak dibeli itu supaya dia barang keluar terus, tapi kita ngambil keuntungan di produk yang lain. Nah, buat bahan baku kita cari yang distributor yang lebih turun harganya, tapi dengan produk yang sama. Kita lebih ke cari sendiri sih. Kalau misalkan carinya di online kayak gitu pasti up harganya, pasti lebih naik. Tapi kalau beli offline kita punya supplier sendiri, jadi sampai sekarang aman buat bahan baku. Terus kita juga dari kopi itu, biji kopi kita cari di petani-petani kecil. Oh, dari petani kecil Ya, langsung. kita bantu petani-petani kecil juga. Kita olah sendiri juga, roasting sendiri, jadi harganya nggak terlalu naik itu karena kita banyak dikerjakan sendiri. Tapi dari segi ini ya, maksud kami itu misalkan sedang membeli bahan baku ini dari awal ya, maksudnya kan sekarang udah punya supplier nih, Iya. kayak punya tempat buat beli ini, mungkin harganya udah pas, mungkin nggak akan ada negosiasi. Tapi pasti di awal-awal pasti ada agak kurang sreg sama harga yang A inginkan gitu. Misalkan Iya. dari harga sekian, waktu di ininya harganya lebih mahal gitu. Nah, A pasti ada negosiasi kan. Iya. Nah, caranya tuh bagaimana supaya dari pihak konsumen sama yang punyanya tuh lebih enak gitu cara menyampaikannya gitu maksudnya. Kalau kita sama distributor itu penjual produk bahan baku, kadang ada juga yang pengen dikontrak. Oh, ada sistem kontrak. Ya, dikontrak. Jadi kita beli ke dia tuh harus selalu ke dia gitu, nggak bisa ke tempat lain. Nah, dalam kontrak itu ada minimal pembelian juga. Oh, ada Jadi dalam sebulan kita misalkan pakai produk coklat nih, minimal sebulan tuh harus beli dari sekilo. Oh iya. Nah, dari sekilo itu harga dia gak akan naik. Beda dari yang dia jual ke tempat lain gitu. Gitu mungkin. Nah, Salah satunya itu. oh begitu ya. Jadi mungkin dari segi negosiasi soal tentang koplo mungkin agak lumayan sedikit gitu ya dari negosiasinya dari usaha-usaha yang lain gitu maksudnya. Dia agak lumayan agak sedikit gitu dari negosiasinya. Nah, terus tadi ngomong-ngomong karyawan ya, soal tentang gaji karyawan dan lain-lain gitu. Apakah sulit untuk karyawan AA sendiri soal pertama kali memulai negosiasi dengan pembeli gitu? Apakah ada gitu salah satu konsumen yang tidak sengaja untuk apa ya, kayak dia nego tentang harganya gitu, ini kok kemahalan atau kayak gimana gitu. Nah, nanggepin dari karyawannya atau mungkin dari AA-nya langsung tuh bagaimana gitu? Atau selama ini tidak ada yang seperti itu? Pernah sih, pernah. Khususnya di kopi manual kayak gitu, karena kita bisnis juga jarang pakai yang biasa gitu, lebih ke kualitas kita grade A. Jadi kalau ada yang nego gitu, kita suruh coba aja dulu kopinya. Oh, dikasih Terus kita testimoni gitu. ya, terus kita juga di sini kan nggak sekedar duduk gitu, kita punya ada wifi, terus kita juga ada terminal listrik di sini, bisa nongkrong juga. Kalau misalkan mau lama juga nggak apa-apa, nggak ada pembelian konsum, nggak ada. Ya. Oh, gitu ya. Terus kan tadi udah banyak sekali nih saya membahas tentang negosiasi. Dan mungkin ini terakhir mungkin ya, sebelum kita menutup ini saya akan menanyakan salah satu inilah, menurut AA nih manfaat dari negosiasi sendiri itu apa sih A? Apakah jadi lebih nge-manage keuangan AA atau bagaimana nih? Ya, demi mendapatkan harga yang cocok buat kita, supaya kita juga butuh usaha kayak gini ya, nggak bisa asal jalan gitu aja. Kita juga mengambil untung juga kan nggak bisa. Yang penting kita terus bisa diolah terus modal yang ada, tapi usaha jalan terus buat gaji pegawai juga ada. Gitu. Kalau buat keuntungan sendiri sih lebih ke bisa usaha jalan aja juga udah alhamdulillah. Oh iya betul. Nah, mungkin segitulah dari kelompok kami soal menanyakan tentang negosiasi.
bahkan ya alhamdulillah gitu dari kelompok kami banyak sekali ilmu dari AA gitu, dari bagaimana sih caranya kita untuk menegosiasi dengan supplier atau bagaimana, atau dengan konsumennya seperti A tadi. Ada dadakan lah ibaratnya tentang ada soal negosiasi tentang produk lah gitu dari ini. Nah, mungkin segitu sajalah dari kelompok kami. Mungkin sudah ya. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mungkin semoga kedepannya Kopi Roka ya namanya. Kopi Roka. Nah, Kopi Roka tetap terus sukses. Amin. Akan lebih banyak buka cabang-cabangnya lah gitu di mana-mana. Khususnya bagi teman-teman yang ingin usaha kopi seperti siapa ini teh? Yusuf Kala ya. Nah, itu jadi biar kalian lebih termotivasi gitu, karena usaha itu tidak melulu soal umur ya. Maksudnya dari umur kita belia juga ya, maksudnya umur dewasa seperti kita umur 20 itu bisa mendirikan salah satu usaha seperti kedai kopi ini dengan berjalan dengan lancar gitu, walaupun kita umur masih belia dengan minim pengalaman, tapi asalkan kita terus belajar mungkin ayah jadi lebih terkelola usahanya, jadi lebih sukses gitu ya. Mungkin gitu. Demikian perbincangan hangat kami tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun dari perilaku kami, karena kesalahan datangnya dari manusia yaitu kami, dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.